Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Andrianto dari kelas 10 TL2 nomor absen 15. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang pemanasan global. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian pemanasan global. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Yang ketiga, cara mengukur pemanasan global. Yang keempat, model iklim. Yang kelima, dampak pemanasan global. Yang keenam, akibat pemanasan global. Yang ketujuh, cara mengatasi pemanasan global. Dan yang kedelapan, kesimpulan. Yang pertama, pengertian pemanasan global atau bisa disebut juga global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses perubahan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global ada 3. Yang pertama, efek rumah kaca. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seperti kaca yang menutupi permukaan bumi. Yang kedua, efek umpan balik. Efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Efek umpan balik di sini contohnya seperti penguapan air. Yang ketiga, variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah radiasi energi yang dilepaskan matahari. Yang ketiga, cara mengukur pemanasan global. Cara mengukur pemanasan global adalah dengan cara mendirikan stasiun cuaca di daerah-daerah dekat perkotaan dengan tujuan banyak mendapatkan data dari panas yang dihasilkan dari aktivitas kendaraan dan bangunan. Yang keempat, model iklim. Model iklim adalah persamaan yang dapat menjelaskan perubahan dinamika sistem iklim pada atmosfer, aspek fisika, kimia, dan biologi yang saling berinteraksi memengaruhi. Yang kelima, dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global ada 5. Yang pertama, iklim tidak stabil. Yang kedua, meningkatnya permukaan laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Yang keempat, gangguan ekologis. Dan yang kelima, dampak sosial dan politik. Yang keenam, akibat pemanasan global. Pemanasan global tersebut mengakibatkan punahnya berbagai jenis flora dan fauna yang ada di hutan maupun di sekitar kita. Selain itu, pemanasan global juga menyebabkan kenaikan suhu global sehingga siklus air dan kelembapan udara menjadi terganggu. 7. Cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, konversi lingkungan seperti melakukan reboisasi, menanam pohon, dan penghijauan di lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, misalnya energi air, matahari, angin, dan bioenergi, guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, daur ulang dan efisiensi energi. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya tentang pemanasan global adalah bumi yang kita pijak saat ini sudah memanas. Bijaklah dalam menggunakan bahan bakar bisa menjadi pilihan agar kita mampu meminimalisir CO2 sebagai penyumbang pemanasan global. Banyak menanam tumbuhan hijau juga bisa menyebabkan emisi CO2 ke atmosfer berkurang. Hal-hal kecil yang dapat manusia lakukan jika secara sistematis maka akan memberikan efek luar biasa. Mari sayangi bumi ini.
Hanya ini warisan kita untuk anak cucu nanti. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.